Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Manga One Piece yang telah berjalan kurang lebih selama 25 tahun, pastinya di dalamnya terdapat banyak sekali desain dari berbagai karakter atau sisi cerita. Yang meskipun Oda Sensei sendiri sepertinya tidak luput dari kesalahan atau kerancuan dari settingan awal cerita One Piece. Dan kali ini kita akan membahas mengenai beberapa kondisi cerita yang dirubah oleh Eiichiro Oda selama One Piece berjalan. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Tinggi badan Ors. Ors merupakan makhluk yang terdapat pada ras raksasa kuno yang dikabarkan hidup pada 500 tahun yang lalu. Yang dahulu Ors ditakuti sebagai iblis. Kelompok tepi jerami juga pernah melawan zombie Ors yang dibangkitkan dengan kekuatan Gekko Moria. Dan mengenai informasi tinggi badan Ors pertama kali diumumkan pada One Piece Movie Film Gold, yaitu pada volume komik hadiah ketika kita menonton One Piece Movie Film Gold. Dan di sana tertuliskan, apabila tinggi badan dari makhluk raksasa normal adalah sekitar 12-13 meter, maka tinggi makhluk raksasa kuno adalah 3 kali lipat darinya. Artinya tinggi raksasa kuno adalah sekitar 39 meter. Namun, pada Fever Card Databook yang terbit setelah movie itu tayang, ada perubahan pada tinggi tubuh Ors ini, yaitu tingginya menjadi 67 meter. Dan di sisi lain, beberapa raksasa yang pernah muncul dalam cerita One Piece seperti Dory, Brogy, Hajrudin, dan lain-lain, mereka memiliki tinggi kurang lebih 20 meter. Artinya settingan awal yang menyatakan tinggi badan sekitar 13 meter itu pun sudah salah. Namun jika memang tinggi badan raksasa normal adalah sekitar 20 meter dan tinggi Ors adalah 60 meter, artinya aturan raksasa kuno memiliki tinggi badan 3 kali lipat dari raksasa normal itu tidak berubah. Dan di sisi lain, cucu dari Ors, yakni Little Ors Junior, awalnya disetting memiliki tinggi badan 38 meter. Namun setelah itu, hal ini pun direvisi pada Fever Card yang menyatakan tinggi sebenarnya adalah 60 meter. Lambang bendera bajak laut Shirohige. Meskipun memang ada beberapa lambang bendera bajak laut yang direvisi dalam serial manga One Piece, namun salah satu yang cukup mencolok adalah perubahan dari lambang bendera bajak laut Shirohige. Pada settingan awal, di belakang gambar tengkorak lambang bajak laut Shirohige, awalnya memiliki terdapat logo manji atau logo yang seperti logo Nazi. Namun di suatu waktu hal ini dirubah menjadi logo tulang secara vertikal dan horizontal, atau seperti bentuk plus ataupun salib, berdasarkan fanbook One Piece Green Secret Piece. Karena di Jepang logo manji ini juga digunakan sebagai tanda yang memiliki arti kuil. Dan karena tidak ada unsur mengenai kuil dari bajak laut Shirohige ini, maka untuk menghindari masalah yang kemungkinan bisa timbul, logo manji itu diganti dengan logo tulang berbentuk plus atau tambah. Mungkin logo ini bisa digunakan oleh sekumpulan bajak laut Orochi yang mana memang orang-orangnya seperti orang-orang yang ada di kuil dan suka berdoa. Dan saat ini, perubahan dari logo manji menjadi logo plus ini sudah dilakukan kepada seluruh komik volume One Piece. Dan tentu saja, hal ini sampai mempengaruhi pada S yang dulunya memiliki tato logo bajak laut Shirohige lengkap dengan logo manji. Saat ini, tatonya dirubah menjadi logo bajak laut Shirohige dengan logo tulang berbentuk plus. Sangat menarik. Mochi Mochi Nomi. Mochi Mochi Nomi merupakan kemampuan buah setan yang dimiliki oleh karakter nomor 2 pada bajak laut Big Mom, yakni Katakuri. Awalnya majalah Shonen Jump yang menampilkan chapter 863. Di sana Jinbei menjelaskan mengenai buah setan Katakuri dan menyebutkannya sebagai buah setan bertipe Logia. Dan sepertinya banyak pembaca yang mengingat hal ini, dan bahkan seringkali menjadi bahan ejekan bagi haters One Piece bahwa Eiichiro Oda tidak konsisten.
Dan hal ini direvisi pada komik One Piece versi tankobon atau volumenya, yang mana awalnya bertipe Logia menjadi buah setan tipe paramecia spesial. Ya, memang pada saat Mochi Mochi no Mi ini diperkenalkan sebagai Logia atau bersifat alam, banyak pembaca yang bertanya-tanya, apakah Mochi adalah unsur alam? Karena memang sampai saat ini yang termasuk ke dalam jenis Logia adalah unsur alam seperti api, cahaya, kegelapan, asap, pasir, listrik, dan lain-lain. Ya, memang meskipun Katakuri menggunakan buah setan Mochi Mochi no Mi ini sudah seperti Logia, namun tetap saja pada aktualnya Mochi adalah suatu benda yang sudah terproses oleh teknologi manusia, atau dalam artian bukan merupakan unsur alam. Ya, mungkin sangat memungkinkan bahwa Eiichiro Oda mendengar kebingungan dari para pembaca dengan pengelompokan Mochi Mochi ini ke dalam tipe Logia. Maka dari itu, Oda Sensei pun langsung menggantikannya menjadi tipe paramecia spesial. Sosok Chopper. Jika kita membaca ulang manga One Piece dari awal lagi, mungkin siapapun akan menyadari adanya perbedaan dari sosok Chopper ini. Ya, mungkin saat ini sosok Chopper sudah menjadi maskot dari manga anime One Piece yang sangat lucu. Namun pada saat kemunculannya pertama kali, penggambaran Chopper tidaklah sebegitu lucu. Saat itu Chopper masih digambar seperti binatang berbulu dan memiliki wajah yang tidak terlalu lucu. Ya, mungkin daripada lucu, saat itu sosok Chopper bisa disebut sangat mengerikan. Dan sebenarnya Oda Sensei secara sengaja menggambar Chopper dengan kondisi yang tidak terlalu lucu. Dan Oda Sensei juga pernah menyebutkan bahwa ia membenci karakter yang menjadi karakter maskot, karena hal itu dinilai seperti menjilat para pembaca. Artinya Oda Sensei memang dengan sengaja menggambar sosok Chopper dengan kondisi yang tidak terlalu lucu agar tidak menjadi karakter maskot. Namun ketika One Piece diadaptasi menjadi anime dan menghasilkan Chopper yang sangat lucu sekali, hal itu sepertinya menggoyahkan kebencian Oda Sensei pada karakter maskot. Dan pada One Piece Paradise yang diterbitkan pada tahun 2007, Oda Sensei pernah berkomentar, animator One Piece telah menggambar Chopper dengan tingkat kelucuan yang sangat gila. Ditambah lagi dengan pengisi suaranya adalah Otani-san. Itu sudah melanggar aturan dan di sini saya benar-benar akan mencabut kehendak saya mengenai pelarangan Chopper menjadi maskot karakter. Artinya, di sini Eiichiro Oda telah mengubah arah desain dari sosok Chopper karena dipengaruhi oleh kelucuan Chopper pada adaptasi anime. Rambut Miss Wednesday seperti putri. Mungkin saat ini kita sudah terbiasa memahami karakter Vivi adalah seorang anak bangsawan di kerajaan Alabasta. Dan kita juga tahu bahwa Vivi ini dulunya pernah menyusup ke dalam organisasi jahat bernama Baroque Works sebagai Miss Wednesday. Dan memang sifat Miss Wednesday ini dan Vivi sangat terlihat cukup berbeda. Sepertinya hal ini dipengaruhi karena pada awalnya Eiichiro Oda tidak berencana untuk menjadikan Miss Wednesday sebagai seorang putri. Dan Oda Sensei pun pernah berkomentar bahwa ketika rambut Miss Wednesday diurai, ia terlihat seperti sosok putri. Dan dari sanalah Oda Sensei merangkai cerita Arc Alabasta dengan menyelipkan Vivi sebagai putri dari kerajaan tersebut. Ho, memang Eiichiro Oda bukanlah makhluk yang sempurna dan ada juga kelolosannya. Namun kita patut mengapresiasi kegigihan Oda Sensei yang telah menulis One Piece selama 25 tahun ini. Jadi, mungkin sekian dulu pembahasan kali ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Silakan tulis pendapat atau koreksi nakama semua di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.